Halo anak-anak, selamat hari Minggu, happy Sunday. Senang berjumpa dengan anak-anak semua. Anak-anak sudah siap? Kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Hai, Hai, Hai Sahabat Kristus. Bisa? Ayo kita semua berdiri. Anak-anak, kita mau menyanyikan berdoa, bicara kepada Tuhan. Berdoa, bicara kepada Tuhan, pikiran hatiku berdoa padanya. Berdoa, bicara kepada Tuhan, pikiran hatiku berdoa padanya. Berdoa padanya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan juga sudah memberikan kesehatan kepada kami, memberikan makanan yang cukup buat kami. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Sebentar lagi kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh sungguh-sungguh memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan sertai ibadah sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan akan hadir bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak, kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Yuk kita nyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, tiada yang mustahil baginya. Kita mempunyai Allah yang baik, Allah yang terus memelihara dan menjaga anak-anak semua.
Kita menyanyi God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. It's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Anak-anak, kita mempunyai Yesus. Yesus sebagai dokter yang baik. Jadi anak-anak kalau sakit, anak-anak bisa berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan mau menyembuhkan anak-anak. Ya. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokterku tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokterku tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Yesus dokterku yang baik. Siapa anak-anak yang hari ini gembira? Yang bersuka cita, yang senang hatinya. Siapa? Tuhan juga mau supaya anak-anak di sini semua senang. Ya, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Anak-anak, kita sekarang mau mengumpulkan persembahan buat Tuhan. Anak-anak ambil celengan anak-anak. Anak-anak siapkan uang persembahan. Kita akan memasukkan persembahan ke dalam celengan. Untuk mama atau papa yang akan memberikan persembahan, bisa dilihat di QR code yang ada di layar. Anak-anak, selama kita masih ibadah online, anak-anak memasukkan persembahannya di celengan. Nanti kalau sudah selesai, kita bisa bertemu kembali. Anak-anak membawa persembahan anak-anak kepada Tuhan di kelas masing-masing.
Kita mau menyanyikan lagu Hati Senang. Kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh membawa persembahan ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mau menerimanya dengan senang hati dan memutuskannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 Anak-anak duduk yang manis, buka telinga semuanya. Kita mau mendengar firman Tuhan. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Iya, yuk sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami semua. Kalau sebentar, saya mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang kalau ngerayain ulang tahun happy, seneng? Siapa yang seneng? Iya, biasanya adik-adik kalau kita ulang tahun, itu ada apa ya adik-adik? Biasanya ada apa? Ada kue,
Kemudian ada apa lagi? Ada tiup lilin ya. Adik-adik suka nggak tiup lilin? Suka ya. Ada apa lagi adik-adik? Ada balon ya. Terus ada kado. Terus teman-teman biasanya datang nggak? Keluarga, teman-teman datang ya adik-adik. Biasanya kalau kita ulang tahun merayakan sama-sama, siapa yang seneng? Iya, biasanya kalau kita ulang tahun, kita bertambah usianya berapa tahun adik-adik? 1 tahun, ya. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang raja. Tuhan kasih usianya, umurnya ya adik-adik, bukan tambah 1 tahun, tapi ditambah sama Tuhan berapa adik-adik ini? 15 tahun. Siapa ya rajanya ya namanya ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, hari ini kakak mau cerita nih tentang seorang raja namanya Raja Hizkia. Namanya siapa? Raja Hizkia. Iya, lihat nih, Raja Hizkia lagi ngapain adik-adik, tahu nggak? Dia lagi berbaring. Kenapa ya Raja Hizkia ya? Dia lagi sakit. Wah, dia nggak bisa ngapa-ngapain adik-adik. Dia sakit berbaring di atas kasur. Ya, dia nggak bisa keluar-keluar main-main. Ya, dia hanya bisa di kasur karena sedang sakit. Wah, sedih ya Raja Hizkia. Nah, adik-adik, waktu dia ulang tahun, banyak teman-teman dia yang datang, yang kunjungi. Raja Hizkia, selamat ulang tahun ya. Semoga lekas sembuh. Ya, Raja Hizkia senang sekali. Teman-temannya pada datang, pada bawa apa? Pada bawa kado semuanya. Nah, suatu hari ada seorang nabi namanya Nabi Yesaya datang mengunjungi Raja Hizkia adik-adik. Nah, Raja Hizkia senang sekali karena Nabi Yesaya mengunjunginya. Nabi Yesaya menghampiri ya Raja Hizkia yang sedang terbaring sakit. Raja Hizkia berharap bahwa Nabi Yesaya bisa menyembuhkannya. Karena dia udah sakit nih ya. Dia udah pengen main, udah pengen keluar ya. Masa terbaring terus di atas ranjang ya. Raja Hizkia bilang, Nabi Yesaya bisa gak menyembuhkan aku? Tapi Nabi Yesaya bilang apa adik-adik? Nabi Yesaya bilang, kalau Raja Hizkia tidak bisa sembuh, dia akan mati. Wah, kira-kira adik-adik reaksi Raja Hizkia gimana ya mendengar hal itu? Raja Hizkia langsung sedih sekali adik-adik. Dia sedih, dia langsung membalikkan tubuhnya ke hadap tembok. Dia nangis, dia sedih. Ya, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Aku udah setia sama Tuhan. Aku rajin berdoa. Aku setia sama Tuhan. Kenapa aku gak bisa sembuh Tuhan dari sakit ini? Dia sedih ya. Raja Hizkia nangis. Dia sedih adik-adik. Ya, kemudian Nabi Yesaya pergi keluar dari istana. Tiba-tiba Nabi Yesaya mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang apa adik-adik sama Nabi Yesaya? Tuhan bilang, Nabi Yesaya, kamu kembali lagi, balik lagi ke istana, ketemu dengan Raja Hizkia. Karena Tuhan, kata Tuhan, aku telah mendengar doa Raja Hizkia. Aku akan menyembuhkannya dan akan menambah usianya sebanyak berapa tadi adik-adik? 15 tahun. Ya, kemudian Nabi Yesaya balik lagi adik-adik ke istana. Nabi Yesaya mau bertemu dengan Raja Hizkia karena Nabi Yesaya mau menyampaikan kabar baik ini. Ya, Raja Hizkia, tadi Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu dan usiamu akan ditambah 15 tahun lagi. Wah, Raja Hizkia mendengar kabar itu gimana responnya adik-adik? Senang pastinya ya. Dia bahagia sekali ya Raja Hizkia karena Tuhan akan memperpanjang usianya 15 tahun lagi. Dan benar loh adik-adik, Raja Hizkia sembuh. Raja Hizkia sudah tidak sakit lagi. Raja Hizkia sekarang sudah sehat.
sudah bisa bangun dari ranjang, udah gak sakit lagi. Nah adik-adik, kita harus belajar adik-adik untuk rajin apa? Berdoa. Karena apa? Karena Tuhan mendengar semua doa-doanya kita. Adik-adik punya teman gak? Atau punya papa, mama, atau oma, opa yang sedang sakit? Nah adik-adik bisa mendoakan mereka semua. Berdoa sama Tuhan supaya mereka semua disembuhkan. Adik-adik juga kalau misalnya sedang sakit, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita dan selalu menepati janjinya. Adik-adik, kita manusia semuanya, baik kakak, adik-adik, mama, papa, semuanya. Kita juga punya dosa yang tidak bisa disembuhkan loh adik-adik. Tadinya kita penuh dosa ya, tapi apa? Karena Tuhan sayang sama kita semua, sayang sama kakak, sayang sama kalian, sayang sama semuanya. Tuhan melalui Yesus Kristus sudah apa adik-adik? Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, sehingga kita semua beroleh kehidupan yang kekal. Adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan kepada kita, sehingga kita semua dibebaskan dari dosa. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 5b. Kita ulang ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 5b. Isinya adalah sesungguhnya aku, itu Tuhan, akan menyembuhkan engkau. Nah, engkaunya di sini Raja Hizkia ya adik-adik. Kita ulangin lagi. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Kita ulang ya adik-adik. 2 Raja-Raja 20 ayat 5b. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Halo anak-anak. Nah, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Kita buat apa hari ini? Kita akan membuat jam tangan ya. Apa aja alat yang diperlukan dan bagaimana cara bikinnya? Nih, Tante kasih tahu ya. Alat yang diperlukan pertama-tama kertas origami yang berlainan warna. Kita perlu 2. Lalu ada double tape, ada spidol atau pulpen, ada penggaris dan ada gunting. Pertama-tama kita bikin garis lurus di salah satu kertas origami, kira-kira 4 cm panjangnya, lebarnya. Nah, terus kertas yang kedua kita bikin kotak 4 cm dikali 4 cm. Setelah itu kita gunting. Nah, sudah jadi yang panjang dan yang kotak. Untuk yang panjang kita kasih double tape di ujungnya. Dan untuk yang kotak kita kasih double tape di belakang. Nah, setelah itu yang kotak ini kita taruh di tengah-tengah origami yang panjang.
setelah jadi begini, kita akan mengisi jam di tengah-tengah sini sesuai dengan angka yang ada di jam tangan. Di atas angka 12, di bawah angka 6, samping kanan angka 3, dan samping kiri angka 9. Kalau anak-anak mau tulis full juga nggak apa-apa. Di sini angka 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Nah, setelah jadi begini, anak-anak bisa ukur di tangan masing-masing. Kalau sudah, double tape-nya dibuka dan kita tempel Nah, sudah jadi deh jamnya. Anak-anak bisa pakai jam tangannya masing-masing. Nah, anak-anak, kita sudah membuat jam tangan. Apa hubungannya ya dengan cerita firman Tuhan hari ini? Tadi Raja Hizkia sudah diberikan kesembuhan oleh Tuhan dari penyakitnya. Dan bukan itu aja, diberikan juga umur yang panjang. Nah, anak-anak juga bisa menjaga kesehatan supaya badannya tetap sehat. Gimana caranya? Nah, anak-anak kan udah punya jam nih ya. Jadi misalnya kalau jam 7 pagi, wah waktunya anak-anak sarapan pagi. Nah, terus kalau misalnya jam 1 siang, waktunya anak-anak harus istirahat bobok siang. Kalau anak-anak makannya teratur, makannya banyak, istirahatnya cukup, anak-anak juga akan mempunyai tubuh yang sehat dan kuat, jadi tidak gampang sakit ya. Tapi kalau misalnya anak-anak sakit, jangan lupa seperti Raja Hizkia, dia juga minta pertolongan dari Tuhan supaya disembuhkan dari sakitnya. Nah, aktivitas kita udah selesai. Buat anak-anak yang belum bikin, nanti bisa bikin setelah ibadah online hari ini bersama mama papa. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Dadah. Halo anak-anak semua, ibadah kita pada hari ini sudah hampir selesai. Tadi kita semua sudah bernyanyi memuji Tuhan, juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, anak-anak, kalian harus terus rajin berdoa, berbicara kepada Tuhan. Kalian bisa berbicara mengenai apa saja, ya. Kalian bisa bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan juga waktu kalian sakit, kalian bisa berdoa kepada Tuhan. Sama seperti Raja Hizkia yang berdoa pada waktu Raja Hizkia sakit. Ya, Tuhan Yesus pasti mau mendengarkan doa-doa kalian. Sama seperti Tuhan juga mau mendengarkan doa Raja Hizkia. Ya, karena Tuhan Yesus sayang pada kalian semua. Ya, kalian juga bisa mendoakan papa mama, mendoakan kakak, adik, dan juga mendoakan opa oma. Ya. Sekarang kita mau menutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup mata dengan sikap baik, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, berkati dan ajar kami untuk kami boleh terus setia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami juga, berikan kami juga kesehatan yang baik, sehingga kami minggu depan juga bisa beribadah kembali di sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa
Sampai jumpa anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.